Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Sehat, semangat, berprestasi, dan berakhlak mulia. Yes. Cinema Boy hebat. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerak pada benda. Ya, perhatikan gerak pada benda. Setelah mempelajari nanti, kita dapat mendeskripsikan konsep gerak lurus, menganalisis perbedaan kelajuan, kecepatan, dan percepatan pada beberapa contoh kasus, menghitung jarak tempuh benda yang bergerak dengan kecepatan dan waktu tertentu. Gerak benda. Perhatikan animasi itu, di situ ada sebuah mobil yang bergerak dari kanan ke kiri. Mobil mulai bergerak dari pohon kelapa melewati pohon pinus dan akhirnya berhenti di depan kuil. Di sini titik acuannya adalah pohon kelapa, kuil, dan pohon pinus. Mobil bergerak meninggalkan pohon kelapa. Mobil bergerak mendekati kuil. Nah, perhatikan di situ gerak mobil tersebut. Ya, bisa kamu diskusikan dengan temanmu. Benarkah mobil bergerak mendekati kuil? Yes. Macam-macam gerak. Gerak nyata, yaitu gerak benda yang benar-benar bergerak ditandai dengan adanya perubahan kedudukan benda itu sendiri. Misalnya, kuda berlari, bola ditendang, batu dilempar, dan sebagainya. Yang kedua, gerak semu, yaitu gerak benda yang seolah-olah bergerak tetapi sebenarnya diam. Misalnya, gerak terbit dan tenggelamnya matahari. Gerak pohon-pohon dilihat dari kereta api, dan sebagainya. Kita lihat konsepnya. Gerak lurus. Lintasannya lurus. Di sini ada titik acuan, ada jarak, perpindahan, kecepatan atau kelajuan, percepatan. Kita bahas jarak. Apa toh jarak itu? Di sini ada kedudukan awal mobil bergerak. Ini ada kedudukan akhir. Jarak adalah ukuran panjang lintasan yang dilalui benda bergerak. Jadi ini sepanjang lintasan ini adalah jarak. Ya, akan lebih familiar disebut dengan jarak tempuh. Perpindahan. Perhatikan lagi. Mobil dengan lintasan yang sama seperti di awal tadi. Apa itu perpindahan? Perhatikan di sini. Kedudukan awal mobil, kedudukan akhir mobil. Kedudukan awal, kedudukan akhir. Perhatikan di situ ada anak panah biru itu. Ini yang disebut dengan perpindahan, yaitu ukuran panjang garis lurus antara kedudukan awal menuju kedudukan akhir benda bergerak.
Ya, perhatikan macam-macam gerak. Sifatnya ada gerak nyata, gerak semu. Ditinjau dari lintasannya, ada gerak lurus, ada gerak lengkung. Ditinjau dari kecepatannya, ada gerak lurus beraturan, GLB, gerak lurus berubah beraturan, GLBB, dan gerak jatuh bebas, GJB. Perpindahan tadi, perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu. Ini tergantung dari sistem koordinat. Perhatikan kalau kedudukan awalnya di titik X1, kedudukan akhirnya di titik X2, maka delta X sama dengan X2 dikurangi X1. Catatan, jarak merupakan besaran skalar. Didefinisikan sebagai panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda. Misalnya dari A menuju B sepanjang 5 meter, B menuju A sepanjang 5 meter. Contohnya, benda bergerak dari A ke B 5 meter dan kembali lagi ke A, berarti jarak yang ditempuh benda adalah 5 meter ditambah 5 meter sama dengan 10 meter. Bagaimana dengan perpindahannya? Tadi diingat, perpindahan adalah perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu. Perhatikan, dari A menuju B kembali lagi ke A, berarti tidak ada perubahan kedudukan karena kembali ke tempat semula, sehingga perpindahan dari peristiwa tadi delta X sama dengan 0. Oke, sekarang kita lihat asyiknya soal. Tami berjalan dengan kecepatan 5 meter per detik. Berapa jauh jarak yang ditempuh dalam waktu 4 detik? Nih, perhatikan kecepatannya 5 meter per detik. Ya. Berarti setiap 1 detik menempuh 5 meter. Kalau 4 detik berapa? Nih. Ya, 4 dikalikan 5 sama dengan 20 meter. Grafik gerak lurus beraturan. Seekor kuda berlari dengan kecepatan 15 meter per sekon. Berapakah jarak yang ditempuh oleh kuda selama 4 detik? Perhatikan di sini ada besaran kecepatan dan besaran waktu. Perhatikan di tabel ini. Untuk waktu 1 detik, maka perpindahan kuda 15 meter. 2 detik, 2 kali 15, 30 meter. 3 detik, 3 kali 15, 45 meter. 4 detik, 4 kali 15, 60 meter. Perhatikan jaraknya di sini. Grafik hubungan antara waktu dengan jarak. 1 detik, 15 meter. 2 detik, 30 meter. 3 detik, 45 meter. 4 detik, 60 meter. Nah, titik-titik ini kalau kita hubungkan membentuk grafik garis lurus hubungan antara jarak dan waktu pada gerak lurus beraturan. Sebuah mobil dengan kecepatan 10 meter per sekon. Buatlah grafik jarak terhadap waktu untuk mobil tersebut. Ini sama seperti tadi. Kita buat tabelnya. Akhirnya didapatkan grafik seperti ini.
Sebuah mobil dengan kecepatan 15 meter per sekon. Buatlah grafik jarak terhadap waktu untuk mobil tersebut. Caranya sama seperti tadi. Dibuat tabel. Ya, 1 detik 15 meter, 2 detik 30 meter, 3 detik 45 meter. Nih, perhatikan grafiknya. Oke, kita bisa menyimpulkan apa tadi kesimpulannya? Semakin cepat, semakin besar kemiringan grafik. Yes. Gerak lurus beraturan adalah gerak lurus suatu benda yang memiliki lintasan berupa garis lurus dengan kecepatan tetap, baik besar maupun arahnya. Kalau kita buat persamaan, S sama dengan V kali T. V sama dengan S per T. Atau X sama dengan X0 plus V kali T. Di mana S atau X adalah jarak yang ditempuh oleh benda, satuannya dalam meter. T, waktu yang diperlukan, satuannya dalam sekon. V, kecepatan gerak benda, satuannya meter per sekon. Di mana X0 adalah posisi awal benda. Gerak lurus beraturan. Gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Perhatikan di sini. Ini ada posisi atau kedudukan dan kecepatan. Ya. Posisi atau kedudukan benda pada suatu saat memenuhi persamaan X sama dengan X0 plus V kali T. Sedangkan kecepatannya V sama dengan konstan, tetap tidak berubah terhadap waktu. Atau bisa dikatakan untuk gerak lurus beraturan, percepatan atau A, accelerating-nya sama dengan 0. Gerak lurus berubah beraturan. Kalau kalian pernah melihat balapan Formula 1, ya, di sana mulai dari start diam bisa mencapai pada kecepatan tertentu. Contoh lagi di sini ada meteor bergerak yang semula diam. Gerak lurus berubah beraturan didefinisikan sebagai gerak benda yang lintasannya lurus dengan percepatan yang selalu tetap. Misalnya, gerak jatuhnya buah mangga ke lereng menuruni bidang miring, dan sebagainya. Percepatan sama dengan tambahan kecepatan dibagi satuan waktu, atau bisa dikatakan percepatan adalah perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Bisa ditulis persamaannya. A sama dengan delta V per T. Kita lihat sebuah soal. Ya. Sebuah mobil mula-mula diam, kemudian dipercepat selama 2 detik, sehingga memiliki kecepatan 4 meter per detik. Berapakah percepatannya? Kalau kalian perhatikan pada persamaan tadi, A sama dengan delta V per T. Kita lihat. Ya, mula-mula diam berarti kecepatan awalnya 0 meter per detik. 2 detik kemudian kecepatannya menjadi 4 meter per detik. Pertambahan kecepatan selama 2 detik sama dengan 4 meter per detik. Ini 4 meter per detik dikurangi 0. Ya. Pertambahan kecepatan selama 1 detik sama dengan 2 meter per detik. Asalnya dari mana? Ini dibagi ini. Sehingga percepatannya adalah
2 meter per detik kuadrat. 2 meter per detik kuadrat. Yang kedua, mobil Debbie mula-mula diam, kemudian Debbie menginjak gas sehingga mobilnya dipercepat dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Berapakah kecepatan mobil Debbie setelah 5 detik? Ya, perhatikan di sini. Sekon dengan detik itu kan sama ya. Percepatannya 3 meter per sekon kuadrat. Waktu 1 detik, kecepatannya 3 meter per sekon. 5 detik, kecepatannya menjadi 5 kali 3, yaitu 15 meter per sekon. Pertambahan kecepatan mobil Debbie sama dengan 15 meter per sekon. Kecepatan mobil Debbie setelah 5 detik sama dengan 15 meter per sekon. Oke, gerak lurus berubah beraturan. Di sini ada besaran kecepatan, besaran percepatan, dan jarak. Kecepatan memenuhi persamaan Vt sama dengan V0 plus At. Percepatan mempunyai persamaan A sama dengan delta V per T, atau A sama dengan Vt min V0 per T. Jarak S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ini ada persamaan khusus. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali S. Ini nanti untuk menyelesaikan soal-soal yang tidak diketahui perbedaan waktunya. Nanti kamu bisa menggunakan ini. Di samping itu ada grafik. Grafik hubungan antara jarak dengan waktu. Ya, kamu lihat posisi, grafik posisi atau kedudukan ini dengan memasukkan ke persamaan tadi X sama dengan X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat, kamu akan mendapatkan grafik posisi atau grafik kedudukan dari GLBB yang berupa grafik parabola. Kemudian grafik kecepatan terhadap waktu. Kamu punya persamaan V sama dengan V0 plus AT. Ya, kalau dibuat grafiknya akan berupa garis lurus yang mempunyai kemiringan tertentu. Percepatan. Grafik percepatan terhadap waktu, karena percepatannya itu konstan, maka grafiknya akan berupa garis lurus yang mendatar, tidak membentuk sudut terhadap horizontal atau terhadap sumbu T. Selanjutnya gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak benda yang dijatuhkan tanpa kecepatan awal dari permukaan bumi. Ya, ini contohnya buah kelapa yang jatuh dari tangkainya, dari pohonnya. Persamaannya untuk percepatan accelerate A sama dengan gravitation, gravitasi bumi. Kecepatan di permukaan tanah V memenuhi persamaan ini, V sama dengan akar dari 2GH. Waktu untuk sampai ke tanah T sama dengan akar dari 2H per G. Gerak jatuh bebas merupakan contoh dari gerak lurus berubah beraturan. Percepatan yang digunakan untuk benda jatuh bebas adalah percepatan gravitasi, yang rata-ratanya adalah
G sama dengan 9,8 meter per detik kuadrat. Sumbu koordinat yang dipakai adalah sumbu Y. Sehingga benda tersebut bergerak menurut sumbu Y atau sumbu vertikal. V sama dengan V0 min GT. Y sama dengan Y0 plus V0T min setengah GT kuadrat. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2G kalikan Y min Y0. Ini karena bergerak menurut sumbu Y tadi. Dan perhatian, hati-hati dalam mengambil acuan. Arah ke atas itu arah positif dan arah ke bawah negatif. Oke, gerak lurus itu bisa berupa GLB ataupun GLBB. Untuk GLB cirinya nih V-nya tetap. Persamaannya di situ ada V sama dengan S per T. S sama dengan S0 plus V kali T. Sedangkan GLBB mempunyai ciri A-nya sama dengan tetap, percepatannya tetap. Ini bisa yang dipercepat, bisa yang diperlambat. Kalau yang dipercepat mempunyai persamaan, ini V sama dengan V0 plus AT, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Sedangkan gerak yang diperlambat mempunyai persamaan V sama dengan V0 min AT, S sama dengan V0T min setengah AT kuadrat. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Untuk gerak dipercepat contohnya gerak jatuh bebas. Nih, VT sama dengan G kali T. H sama dengan setengah GT kuadrat. VT kuadrat sama dengan 2GH. Untuk gerak vertikal ke bawah, VT sama dengan V0 plus GT. H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 plus 2GH. Sedangkan untuk yang gerak diperlambat contohnya gerak vertikal ke atas, persamaannya VT sama dengan V0 min GT. H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 min 2GH. Perhatikan contoh soal itu. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 27 km per jam. Kemudian mobil dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Hitunglah kecepatan mobil dan jarak yang ditempuhnya selama 5 detik setelah percepatan tersebut. Jawab, diketahui V0 sama dengan 27 km per jam, ini jadikan ke dalam meter per sekon, sama dengan 27.000 meter per 3.600 sekon, sama dengan 7,5 meter per sekon. X0 sama dengan 0, A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat, dan T sama dengan 5 sekon. Yang ditanyakan itu tadi kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh. Kecepatan mobil V sama dengan V0 plus AT. 7,5 plus 2,5 sama dengan, perhatikan di situ 7,5 ditambah 2, A-nya 2, T-nya 5, 2 kali 5. Sama dengan 17,5 meter per sekon. Jarak yang ditempuh mobil X sama dengan X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Kalau kamu masukkan, akan diperoleh hasil 62,5 meter. Ya. Oke anak-anak, untuk berlatih di rumah, kalian bisa lihat ada beberapa soal berikut. Kamu kerjakan nanti di rumah, dicoba ya. Oke, untuk
gerak benda. Sampai di sini. Nanti apabila ada yang kurang jelas, kalian bisa bertanya ke Bapak Ibu Guru melalui pesan suara di WA atau di template pada aplikasi web SMP Negeri 5 Boyolali. Oke anak-anak, tetap semangat, jaga kesehatan, penuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.